Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan kembali membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat caranya ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dengan cara memfaktorkan. Untuk hari ini kita akan lanjutkan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, serta menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Untuk itu, silahkan disimak penjelasannya. Pertama, akan kita bahas dulu cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita belajar cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kita harus tahu dulu seperti apa bentuk kuadrat sempurna itu. Untuk persamaan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1, jika kita faktorkan, dia akan sama dengan x kurang 1 dikali x kurang 1. Di mana x kurang 1 dikali x kurang 1 ini kita dapatkan dari cara memfaktorkan yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana hasil kalinya sama dengan 1 dan hasil tambahnya sama dengan nilai b yaitu min 2. Angka yang tepat adalah min 1 dan min 1. Min 1 dikali min 1 hasilnya 1, min 1 ditambahkan dengan min 1 hasilnya min 2. Sehingga bentuk persamaan kuadrat dikurang 2x tambah 1 ini, dia sama dengan x kurang 1 kali x kurang 1. Karena dia perkalian yang berulang, maka boleh kita tuliskan x kurang 1 pangkat 2. Kemudian, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Kalau kita perhatikan, ini hasil kalinya adalah 9, dan hasil jumlahnya adalah min 6. Kita tentukan angka yang kalau dikalikan hasilnya 9, ditambahkan hasilnya min 6. Itu adalah min 3 dan min 3. Min 3 dikali min 3 hasilnya 9, min 3 ditambah min 3 hasilnya min 6. Sehingga untuk x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 hasilnya sama dengan x kurang 3 dikali x kurang 3. Sama dengan x kurang 3 pangkat 2. Untuk x kuadrat dikurang 8x ditambah 16 itu kalau kita faktorkan hasil perkaliannya adalah 16, hasil penjumlahannya adalah min 8. Dan angka yang tepat adalah min 4 dan min 4. Sehingga faktor dari persamaan ini adalah x kurang 4 pangkat 2. Untuk persamaan x kuadrat ditambah 10x ditambah 25, itu kalau kita tentukan faktornya, hasil kalinya adalah nilai a kali c, yaitu 25, hasil jumlahnya adalah nilai b, yaitu 10, maka angka yang tepat adalah 5 dan 5. 5 dikali 5, 25, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Sehingga faktor dari persamaan ini adalah x tambah 5 dikali x tambah 5 atau sama dengan x tambah 5 pangkat 2. Sekarang, coba perhatikan persamaan kuadrat dan bentuk kuadrat sempurnanya. Kalau kita lihat saat nilai koefisiennya yaitu min 2 pada persamaan pertama, maka bentuk kuadrat sempurnanya menjadi x kurang 1 pangkat 2. Saat nilai b-nya min 6, maka bentuk kuadrat sempurnanya menjadi x kurang 3 pangkat 2. Saat nilai b-nya min 8, bentuk kuadrat sempurnanya x kurang 4 pangkat 2. Kalau nilai b-nya 10, maka bentuk kuadrat sempurnanya adalah x tambah 5 pangkat 2. Sehingga dapat kita simpulkan jika ada persamaan kuadrat a x kuadrat tambah bx tambah c, bentuk kuadrat sempurnanya bisa kita tuliskan menjadi x tambah setengah dari nilai b pangkat 2 dengan nilai a-nya sama dengan 1. Jadi, sesuai dari contoh yang 4 ini, semua bentuk persamaan kuadrat ini, kalau kita jadikan ke bentuk kuadrat sempurna, dia menjadi x tambah setengah dari b.
Untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, itu ada aturannya. Aturan yang pertama yaitu jadikan nilai A-nya sama dengan 1. Jadi kalau nanti ada persamaan kuadrat, nilai A-nya belum 1, harus kita jadikan 1 dulu dengan membagi semua ruas dengan nilai A yang tercantum. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah B pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu x kuadrat dikurang 8x dikurang 12 sama dengan 36. Aturan yang pertama, jadikan nilai A sama dengan 1. Dari soal ini kita lihat, kalau nilai A-nya sudah sama dengan 1, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua saja. Tapi sebelum kita lanjutkan ke langkah kedua, pertama untuk yang nilai 12 ini, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sama dengan, sehingga min 12 pindah ruas menjadi positif 12. Sehingga untuk persamaannya di ruas kiri hanya tinggal x kuadrat dikurang 8x sama dengan 48. Jadi yang memiliki variabel x itu kita taruh di sebelah kiri sama dengan, dan angka konstantanya kita letakkan di sebelah kanan sama dengan. Kemudian baru kita gunakan aturan yang kedua, yaitu tambahkan kedua ruas dengan setengah B pangkat 2. Di mana ini nilai B-nya adalah min 8, sehingga setengah B pangkat 2 itu nilainya setengah dari min 8 pangkat 2. Setengah dari min 8 nilainya sama dengan min 4, maka untuk persamaan x kuadrat dikurang 8x ini kita jumlahkan saja dengan min 4 pangkat 2. Tidak perlu kita cari dulu hasil min 4 pangkat 2-nya berapa. Kemudian ruas kanan dari sama dengan juga kita tambahkan dengan min 4 pangkat 2. Jadi harus adil. Yang di ruas kiri kita tambahkan, di ruas kanan juga kita tambahkan. Kemudian untuk yang x kuadrat dikurang 8x tambah min 4 pangkat 2 ini sudah merupakan bentuk kuadrat yang sempurna. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk pemfaktorannya, yaitu x tambah min 4 pangkat 2, di mana min 4 ini adalah hasil dari setengah B tadi. Jadi, untuk yang ruas kanannya, 48 tambah min 4 pangkat 2, min 4 pangkat 2-nya kita selesaikan, hasilnya menjadi 16. 48 tambah 16, hasilnya menjadi 64. Untuk x tambah min 4 pangkat 2, karena tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka dia menjadi negatif, sehingga untuk ruas kiri menjadi x kurang 4 pangkat 2 sama dengan 64. Sekarang di sini ada tanda kuadratnya. Agar tanda kuadrat hilang, maka 64 harus kita berikan tanda akar. Nah, untuk menentukan akar dari 64 itu kemungkinannya ada dua. Kalau bukan positif 8, berarti negatif 8. Sehingga di depan angka 64 ini harus kita tambahkan tanda positif negatif. Karena ada dua kemungkinannya. Jadi, untuk x kurang 4, itu dia sama dengan positif negatif 8, di mana 8 adalah akar dari 64. Nah, sekarang baru kita tentukan nilai x-nya. Untuk min 4, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan tanda sama dengan menjadi positif 4, sehingga nilai x yang pertama kemungkinannya kalau 8 nilainya positif, maka 8 tambah 4. Kemudian, atau kalau nilai 8-nya negatif, min 8 tambah 4. Kalau kita tentukan hasilnya, 8 tambah 4 menjadi 12. Kemudian, x yang kedua, min 8 tambah 4 menjadi min 4. Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah min 4 dan 12. Berikutnya, 2x kuadrat tambah 4x kurang 16 sama dengan 0. Untuk aturan pertama, jadikan A sama dengan 1. Kalau kita lihat dari soal ini, nilai A-nya sama dengan 2. Maka harus kita jadikan persamaan kuadrat ini nilai A-nya sama dengan 1. Untuk menjadikannya sama dengan 1, maka semua ruas, karena nilai A-nya adalah 2, maka semua ruas harus kita bagi dengan 2. Nanti kalau nilai A-nya adalah 5, maka semua ruas harus kita bagi dengan 5. Jadi, tergantung dengan nilai A untuk pembagiannya. Kita lanjutkan. Karena semua ruasnya kita bagi dengan 2, maka hasilnya menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0.
X kuadrat ini hasil dari 2X kuadrat dibagi 2, 2X hasil dari 4X dibagi 2, dan min 8 hasilnya dari min 16 dibagi 2. Kemudian, sebelum kita lanjutkan ke aturan berikutnya, min 8 pertama kita pindah ruaskan dulu. Min 8 pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan menjadi positif 8. Kemudian baru kita tambahkan kedua ruasnya dengan setengah B pangkat 2. Untuk setengah B pangkat 2-nya, karena di sini nilai B-nya adalah 2, maka setengah B pangkat 2 menjadi setengah kali 2 pangkat 2, sehingga hasilnya sama dengan 1 pangkat 2. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X sama dengan 8 ini, kita tambahkan kedua ruasnya dengan 1 pangkat 2. Setelah itu, untuk X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadrat ini sudah merupakan bentuk kuadrat sempurna, sehingga bisa kita tuliskan menjadi X tambah 1 pangkat 2, sama dengan 9. 9 ini datangnya dari 8 tambah 1 pangkat 2. Untuk menghilangkan tanda pangkat 2-nya, 9 kita akarkan. Akar dari 9 itu nanti hasilnya ada dua kemungkinan, positif 3 atau negatif 3. Sehingga untuk X tambah 1 sama dengan positif 3 atau negatif 3. X1-nya kita tuliskan, misalkan dia adalah positif 3. Positif 3 kurang 1 menjadi 2 nanti. Untuk X2-nya, min 3 dikurang 1. Untuk X1 hasilnya tadi 2, X2 hasilnya min 4. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 4X kurang 16 sama dengan 0 adalah min 4 dan 2. Itu tadi cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya kita akan bahas cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan rumus X1 dan 2 sama dengan min B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Di mana rumus yang di bawah tanda akar ini dinamakan dengan diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Contohnya, 3X kuadrat dikurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Dari persamaan ini bisa kita ketahui bahwa A nilainya sama dengan 3, B nilainya min 2, dan C nilainya min 8. Maka, untuk menentukan nilai akar-akarnya, kita gunakan rumus min B. Ini berarti B-nya kita ganti dengan min 2. Berarti min 2 tambah atau kurang akar dari B kuadrat diganti dengan min 2 kuadrat kurang 4AC, kita ganti dengan 4 kali 3 kali min 8 per 2A. A-nya diganti 3 menjadi 2 kali 3. Sehingga rumus ini berubah menjadi 2 tambah kurang akar dari 4 tambah 96 per 6. 2 ini karena sebelumnya rumusnya adalah min B dan B nilainya min 2, min ketemu min menjadi positif sehingga di sini menjadi 2. Kemudian B kuadrat ini menjadi min 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kemudian 4 kali 3 kali min 8, hasilnya 96. Karena di depannya ada tanda kurang, maka 4 ditambah dengan 96 per 6. 6 hasil dari 2 kali 3. 4 tambah 96 itu hasilnya 100, sehingga persamaan 3X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0, X1 dan 2-nya menjadi 2 tambah atau kurang akar 100 per 6. Untuk akar 100 itu nilainya 10. Karena ada dua kemungkinan, tambah dan kurang, maka X1-nya kita ambil yang positif menjadi 2 tambah 10 per 6, atau X2-nya kita ambil yang negatif, 2 kurang 10 per 6. Untuk 2 tambah 10 per 6 itu 2 tambah 10 hasilnya 12 dibagi 6 hasilnya 2. Untuk X2-nya 2 kurang 10 itu hasilnya min 8 per 6. Untuk min 8 per 6 bisa kita sederhanakan angkanya menjadi min 4 per 3.
Sehingga himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah min 4/3 dan 2. Contoh berikutnya, 7x² tambah 13x sama dengan 2. Untuk persamaan kuadrat ini, kita rubah dulu persamaannya menjadi 7x² tambah 13x dikurang 2. Kenapa ini dikurang 2? Karena 2 awalnya ada di ruas kanan sama dengan, kita pindahkan ke ruas kirinya sehingga menjadi min 2. Kemudian dari 7x² tambah 13x dikurang 2, kita dapatkan nilai A-nya 7, nilai B-nya 13, dan nilai C-nya min 2. Baru kita gunakan rumus. Untuk B nilainya 13, maka min 13 tambah atau kurang B² menjadi 13², 4AC menjadi 4 kali 7 kali min 2, per 2A menjadi 2 kali 7. Untuk min 13, ini tetap menjadi min 13, tambah atau kurang akar dari 13² hasilnya 169, 4 kali 7 kali min 2 itu hasilnya min 56, karena di sini tandanya kurang, maka hasilnya menjadi tambah 56. Kemudian 2 kali 7 hasilnya 14. Untuk 169 tambah 56 hasilnya menjadi 225. Untuk akar dari 225, akarnya adalah 15. Sehingga nilai X1 dan 2-nya menjadi min 13 tambah atau kurang 15 per 14. Untuk X1 kita ambil yang tanda positif dulu, menjadi min 13 tambah 15 per 4. Untuk X2-nya kita ambil yang tanda negatif, menjadi min 13 dikurang 15 per 14. Kemudian untuk min 13 tambah 15 menjadi 2 per 14 menjadi 1/7 bentuk sederhananya. Untuk yang X2-nya min 13 kurang 15 menjadi min 28 per 14, hasilnya menjadi min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 1/7. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan juga dengan menggunakan rumus. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.